Pemirsa, 30 menit bersama Kabinet Merah Putih berada di daerah Yogyakarta. Di sini kami menyoroti kinerja Kementerian Pertanian dalam meningkatkan komoditas ekspor pangan bersama para petani milenial. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang akrab disapa Masdar turun langsung ke tengah masyarakat dan berbaur dengan para petani. Di Desa Girimulyo, Kecamatan Kokap, Kulon Progo, Yogyakarta, Masdar melepas ekspor gula semut ke Kanada dan Malaysia sebanyak 20 ton dengan nilai 800 juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya di periode sekarang ini, saya harus katakan sektor pertanian adalah sektor pangan dan pertanian adalah sektor yang prioritas. Kalau prioritas itu artinya yang tadinya penting menjadi terpenting atau paling penting. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan sosok penting di bidang pertanian. Ada Masdar, Mas Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Dan kita akan mencoba untuk menghampiri, untuk bertanya bagaimana prosesi acara pada hari ini dan agendanya pada hari ini. Bagaimana tanggapan Anda mengenai antusiasme petani milenial yang memang berharap besar dari hasil ekspor ini, Mas? Ya, jadi kan begini ya. Pertanian itu kan satu ilmu yang dibandingkan dengan ilmu yang lain itu relatif lebih mudah dipelajari. Orang kan kalau belajar metalurgi, belajar pengolahan yang petrochemical misalnya kan pasti butuh satu ekspertis yang khusus ya. Nah, pertanian ini kan relatif mudah dipelajari sehingga kita ingin bagaimana mendorong petani, anak-anak muda itu supaya mau dan tidak meninggalkan pertanian. Kan petani kan tidak melulu seperti pertanian yang ada dalam bayangan orang-orang bahwa pertanian itu susah, miskin dan lain-lain. Bahwa ternyata kalau kita betul-betul arif, kita betul-betul kita gali lebih dalam, banyak kesempatan di dunia pertanian ini. Ada ekspor, ada suplai sayuran, hortikultura, ada petani beras dengan inovasi tentu, pakai teknologi drone, IoT dan seterusnya. Ternyata pertanian itu match juga sama teknologi terkini gitu. Nah, kemudian yang menjadi tantangan terbesar kadang petani milenial kemudian di sini juga tidak mengerti bagaimana kemudian cara mengaksesnya, apa yang harus dilakukan terhadap produk-produk pertaniannya, bagaimana peran Kementerian Pertanian. Gini aja, jadi hubungi penyuluh pertanian di tempat masing-masing, nanti penyuluh pertanian akan follow up ke kita. Itu yang paling clear ya, karena kita duta pertanian kita itu di penyuluh-penyuluh di desa-desa. Jadi semua orang itu bisa mengakses kita. Dan termasuk juga kan kita punya program YES, kita punya program Duta Milenial, di mana anak-anak muda ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Saya ketemu dengan banyak orang yang punya perhatian lebih terhadap dunia ekspor pertanian ya. Itu ternyata connect semua sama program Duta Milenial ini. Ya sudah lumayan banyak. Jadi relatif ini bukan hal baru gitu ya. Maksudnya itu relatif bukan hal baru. Kemudian ini tinggal mau mikir apa enggak, mau kerja apa enggak, mau nggak memulai sesuatu apa enggak gitu. Karena kalau enggak ya nggak akan terjadi apa-apa. Karena rencana yang baik kan rencana yang dilaksanakan gitu. Rencana yang baik, rencana yang dilaksanakan. Apalagi untuk ketahanan pangan dan swasembada pangan sebagaimana visi Pak Presiden Prabowo Subianto. Betul. Oke, baik. Terima kasih. Bapak. Silakan dilanjutkan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan bahwa sektor pertanian kini mendapat perhatian besar dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pertanian adalah sektor strategis yang berperan dalam memperkuat ketahanan nasional dan ketahanan pangan di tanah air. Kondisi pangan kita aman, kondisi pangan kita cukup terkendali. Bertahun-tahun kita selalu khawatir dengan keamanan pangan kita. Kita selalu khawatir kita harus impor. Alhamdulillah tahun ini produksinya sangat baik. Saya mau ucapkan terima kasih semua pihak di bidang pangan, pertanian yang mendorong hal ini. Pangan adalah yang paling utama.
Pemirsa, visi Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dan ketahanan pangan diterjemahkan dengan sangat baik oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Mulai dari harga gabah yang meningkat dari Rp4.000 menjadi Rp6.500. Kemudian mulai dari stop impor 4 jenis komoditas unggulan. Yang pertama beras, jagung, garam, dan gula di sepanjang tahun 2025 ini. Selain itu, Kementerian Pertanian juga mendukung penuh program makan bergizi gratis dengan penyediaan sapi sebanyak 200.000 ekor untuk program tersebut. Dan ini menjadi keberhasilan Kementerian Pertanian dalam mendukung program prioritas pemerintah. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran satu sosok penting di dalam Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dari seorang anak petani yang hingga kini berhasil menjadi Wakil Menteri Pertanian. Saya akan ajak Anda untuk mengenal beliau lebih dekat. Halo pemirsa, nah saat ini saya sudah berada di sebuah hotel tempat Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Mas Sudaryono menginap. Nah, kemarin sebenarnya saya udah janjian untuk mengikuti kegiatan beliau hari ini. Tapi nanti kita lihat bagaimana situasinya. Sekarang saya mau masuk dulu. Mudah-mudahan kita diizinin untuk ikut agenda beliau hari ini. Yuk. Halo Mas Wamen. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Apa kabar? Bagus. Bagus ya? Kita, Alhamdulillah. Nah, walaupun puasa kita kan ya. Jadi hari ini kegiatannya seperti apa? Kalau boleh, nah ya, kita izin untuk ikut nih kegiatan Mas Wamen hari ini. Kita ada hari ini ada operasi pasar. Ya. Kita lihat di kantor pos ini di Bantul. Terus kemarin kita udah ada ini kan ekspor gula kelapa kemarin di Kulon Progo sudah. Ya. Terus hari ini ada panen di Bantul. Sebetulnya nanti sore itu aku ada agenda panen juga di Klaten. Cuma karena ada rapat paripurna kabinet nanti sore, jadi setelah Jumatan saya pulang ke Jakarta. Tapi agenda yang sekarang kita boleh ikut dong? Boleh. Oke, boleh siap, dong, masa nggak boleh? Siap. Silakan Mas Wamen. Ayo. Wamen. Ya. Ini agenda pertama melihat ini ya, bazar ya. Melihat ya operasi pasar. Operasi pasar terlebih dahulu. Saya ingin mulai dengan pertanyaan. Boleh. Bahwa visi Pak Prabowo adalah swasembada pangan. Betul. Kemudian ketahanan pangan ini menjadi penting. Kalau dari Kementerian Pertanian sendiri melihat ketahanan pangan, kemudian menginterpretasikan visi Pak Prabowo itu seperti apa? Jadi kan begini, yang dimaksud dengan swasembada pangan itu kan bahwa untuk kebutuhan pangan itu kita tidak boleh tergantung dengan pihak luar gitu. Ya kan? Itu dulu. Kita sendiri mungkin kalau kita jelaskan lebih dengan kata-kata kan agak susah ya. Barangkali kalau kita merefer pada zaman Covid lah gitu ya. Zaman Covid semua orang WFH, kemudian kita juga pangan mesti cukup. Nah, di saat Covid itu semua negara itu mementingkan kepentingan negara masing-masing gitu. Nah, jadi urusan pangan ini memang makanya penyebutannya ada kedaulatan pangan. Jadi berdaulat di bidang pangan. Itu artinya bahwa negara kita tidak boleh tergantung sama luar. Belum tentu di saat kita butuh pangan, apakah itu beras, apakah itu komoditi lain, kemudian negara lain di situasi tertentu dia mau memberikan berasnya kepada kita, mau memberikan jagungnya kepada kita. Nah, Pak Prabowo sangat menekankan bahwa kedaulatan negara yang pertama kan yang harus diurus adalah pangannya. Kenapa? Orang tuh boleh hidup nggak pakai mobil, boleh hidup nggak pakai motor, tapi nggak bisa hidup kalau nggak ada makan. Gitu. Bagaimana kemudian ini dirasakan betul dan Kementerian Pertanian memastikan bahwa petani mendapatkan manfaat ini, Mas? Iya. Kita ambil contoh misalnya gabah, padi, beras gitu ya. Ya. Kan setiap panen raya itu pasti harganya jatuh.
karena kan semua orang lagi panen, yang beli jadi ya suplai lebih besar daripada demand kan gitu ya. Nah di saat paceklik atau kemarau pas panenan sedikit, kebutuhan kita besar. Nah kemudian gabah jadi mahal, beras jadi mahal. Nah, maka di sini satu, pemerintah sudah menaikkan HPP gabahnya, sudah menaikkan HPP jagungnya 6.500 untuk gabah kering panen di sawah, sama 5.500 jagung. Kita ngomong gabah dulu lah. Nah, pada saat panen raya, maka pemerintah itu harus punya arms, punya tangan untuk mengambil barang itu, ya, mengambil gabahnya. Kalau pada saat pasar ya, jadi semua yang tidak bisa diserap oleh pasar, maka pemerintah harus ambil. Berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya itu, nah, Bulog itu harus berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya ngambil 10% aja dari total panenan. Artinya yang tidak diserap oleh pasar, Bulog harus ambil supaya tidak ada harga jatuh. Alhamdulillah Mas, saat ini di semua wilayah itu rata-rata sudah di 6.500. 6.500. Ya, bahkan kita bikin pengumuman, kita minta tolong ke kepala daerah seluruh Indonesia, kalau ada pedagang membeli gabah kurang dari 6.500 yang dijual. Karena kalau nggak ada yang beli pun nanti insya Allah Bulognya akan hadir dan kita serap. Jadi ini ada produksi diserap oleh pasar, sisanya negara harus hadir, harus ambil. Salah satu yang paling menarik, Anda dikenal sebagai Bapak Tani Milenial. Nah, ini juga melekat ke diri Anda, Mas Wamen. Nah, bagaimana kemudian Anda melihat petani milenial saat ini yang kecenderungannya adalah mungkin ya untuk orang milenial gitu ya, anak muda milenial bahwa mencari kesempatan di bidang lain, di tempat lain itu lebih menggiurkan. Bagaimana kemudian meyakinkan bahwa petani milenial ini penting untuk sistem pangan di Indonesia? Jadi gini ya, orang kan di seluruh dunia itu sektor pertanian tuh memang generasi mudanya kan semakin lama kan semakin sedikit yang mau bertani. Memang kalau di Indonesia ini hampir 65% petani ya yang bertani itu di umurnya di atas 60 tahun. Nah di Kementerian Pertanian ada 2 program yang melibatkan anak muda. Namanya Duta Milenial yang saya jadi Bapak Petani Milenial tadi. Itu adalah kita mendidik, kita melatih, memberikan penyuluhan, pendampingan, mentoring kepada anak muda untuk hilirisasi sektor pertanian. Nah kita ingin bagaimana anak muda ini hadir tuh membawa sesuatu. Kalau di budidaya pengennya bawa IoT lah gitu ya, misalnya Internet of Things. Jadi segala sesuatunya ada loh yang sudah gitu. Walaupun memang belum banyak, tapi sudah ada yang memulai. Nah orang tuh kan ada malesnya gitu ya. Aduh malas nih nyemper-nyemper pakai drone. Terus aduh malas nih ke sawah nih, aduh panas. Dia pakai Internet of Things. Beberapa ada loh yang khususnya di hortikultura ya, di sayur sama buah itu udah pakai itu, pakai algoritma gitu, pakai AI yang di jam tertentu, di ini tertentu, kemudian pupuknya berapa, tetes airnya netes di mana dan seterusnya, itu drip irrigation tuh ada yang ngerjain itu. Dan banyak yang berhasil. Tinggal memang bagaimana ini menjadi budaya ini semakin cepat gitu loh ya. Nah itu poinnya sih. Sekarang kan bulan Ramadan, kemudian jelang Idul Fitri, nggak perlu khawatir nih masyarakat. Insya Allah aman. Kita lihat dari sisi produksi beras beres ya, kemudian bawang merah ya, kemarin sempat naik cabai lah ya. Cabai sempat naik, tapi sekarang udah di kondisi sudah turun, memang masih lebih mahal. Jadi permintaan tinggi, sementara suplainya kan ya segitu-segitu aja. Nah makanya harganya agak tinggi. Tapi kita sudah berhasil kita tekan, dan Presiden Pak itu ya seminggu 3-4 kali lah telepon Mendak, telepon Mentan, telepon saya. Apa yang ditanya? Dar, harga-harga gimana? Iya bener. Makanya kita suka kalau ke daerah kan kita suka ke sidak pasar, kita cek harga-harga. Nah termasuk operasi pasar. Nah Mas Wamen, Anda ini kan salah satu tokoh muda yang berada di kabinetnya Pak Prabowo. Kemudian Anda hobinya ke lapangan.
Ya gini ya. Anda hobinya ke lapangan. Temuan-temuan yang menarik apa aja sih di lapangan itu? Temuan yang menarik ya itulah kemarin lagi ramai-ramai itu ya minyak goreng, takarannya kurang itu ya. Iya. Kan? Itu katanya Pak Presiden marah, bener nggak sih Mas? Ya gimana sih ya kan, itu kan keliwatan lah. Maksudnya itu gini loh ya, serakahnya tuh masa ya 30-25% seperempat dari takaran diambil itu kan ya sebetulnya keliwatan lah ya. Ini maksudnya tuh, orang tuh niat banget itu loh, nyolongnya tuh mentolo lah kalau kata orang Jawa itu ya. Mentolo itu ya terang-terangan gitu loh. Iya. Ya tapi ya begitu, ini kan mungkin rakyat selama ini kan nggak komplit, tapi kan ramainya tadinya kan di sosmed dulu itu. Begitu kemudian kita, sekarang kelihatannya di banyak tempat sudah ditarik semua yang takarannya kurang itu, ya kemudian yang salah ya harus diproses. Ya. Cuma memang ini aku tuh seneng gitu. Gimana ya? Ini kan terlepas emang bertugas ya jadi wakil menteri bagian dari kabinet ngurus ini ya. Tapi Mas, aku tuh seneng gitu. Jadi namanya kan mencintai pekerjaan. Bukan saya maksa diri saya mencintai pekerjaan, tapi saya memang senang pekerjaan ini. Memang senang pekerjaan ini. Iya. Kegiatan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pun terus berlanjut. Tak kenal kata lelah, di tengah matahari terik di bulan suci Ramadan, Masdar turun ke sawah mengikuti panen raya di Desa Bambalipuro, Bantul bersama para petani. Di tengah kegiatan panen raya tersebut, Wamentan mengingatkan para petani agar tidak menjual gabah di bawah Rp6.500. Masdar ingin para petani hidup sejahtera dan kaya raya. Mas Wamen, ya. Tadi kita udah ketemu sama petani, kemudian kita juga udah panen gabah. Nah, ada program prioritas dari Pak Prabowo, makan bergizi gratis. Ya. Nah, apa yang didukung oleh Kementerian Pertanian dalam mensukseskan program makan bergizi gratis? Ya, jadi kan memang gizi itu penting lah Pak, penting lah. Maksudnya gini, banyak orang tuh pro dan kontra, tapi lihatlah lah, siapapun yang kontra, please lah, dolano neng desa-desa lah. Jalan-jalanlah ke desa-desa, lihatlah rakyat kita yang miskin, ya kan? Karena kan kadang kan melihat dari kacamata dia sendiri, mungkin dia mampu, ya kan? Mungkin yang dibutuhkan bukan lagi makan dianya, tapi banyak orang rakyat desa tuh, karena aku sendiri berasal dari desa Mas, ya butuh gitu loh, butuh makan yang memang ada gizinya, kalau enggak, ya kan? Nah itu, kalau dari pertanian ya kita tentu saja kan dari sisi karbohidratnya, proteinnya, ya kan? Protein lah yang paling penting lah ya. Nah kita ada telur, ada ayam. Kalau bisa diberi susu, tapi kalau nggak bisa kan ada banyak substitusinya. Mas Wamen, ini ngeliat sawah nih, saya jadi ingat. Mas Wamen ini anak petani. Yeah. Kemudian sampai di titik ini menjadi Wakil Menteri Pertanian. Kemudian dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto. Pernah juga kuliah di luar negeri. Yeah. Boleh diceritakan, sampai di titik ini tuh seperti apa perjuangannya? Gini ya Pak ya, jadi saya dulu kan orang tua saya orang tani betul, terus bercita-cita lah. Kalau bisa anaknya tuh ya bertani itu kan identik dengan miskin ya. Jadi bercita-cita kalau bisa anaknya tuh sekolah tinggi. Kalau bisa tidak nyangkul seperti bapaknya gitu lah ya. Cuman akhirnya ya nasib yang membawa saya akhirnya juga terjun ke pertanian. Dan ini passion. Ini juga ada historinya kan ya, ada kenangan ya, kan ngerti susahnya orang tani Pak, susah Pak. Ya berangkat pagi, pulang kena matahari, hasilnya mungkin dibandingkan mata pencarian lain kan nggak seberapa. Berarti ya, mikul gabah juga, panen. Iya, zaman dulu kan gitu. Belum ada kombi, belum ada belum ada. Kalau traktor waktu saya kecil sudah ada traktor hand traktor itu. Oh iya. Tapi kalau kombi itu belum ada, jadi semua pakai manual terus dirontokin itunya ya. Makanya kalau saya Mas ya, saya mendalami, saya menjiwai Mas. Karena saya ngerti susahnya orang tani, bener. Nggak gampang. Ya orang di luar sana, orang di ibu kota, orang di kota tuh bisa ngomong dengan gampangnya, oh ini orang tani begini begitu ya, please lah. Sekali-sekali ya orang yang begitu tuh sekali-sekali ya mainlah ke desa-desa di Bantul, desa-desa di Kulon Progo, desa-desa di kabupaten-kabupaten yang memang banyak orang yang memang menggantungkan hidupnya dari tani. Kalau orang kayak kita nih, kita punya sumber mata pencarian, tiap bulan ada. Terus bertani, itu kan panen nggak panen kan tetap ada gajian Pak. Kalau beliau orang-orang tani ini, kalau gagal panen nggak ada duit. Iya.
Jadi hidupnya digantungkan di situ, di tanaman itu gitu loh. Jadi ya nggak bisa juga kita kalau ngikutin sosmed ya perdebatan, karena apa, orang yang berisik di sosial media adalah orang yang mampu menurut saya ya. Nah kemudian wah banyak lah ini pro dan kontra, tapi yang jelas makan bergizi Anda bisa cek ke orang-orang di desa, kalau ditanya pasti mereka semua setuju. Dukungan terkait protein dalam pemenuhan makan bergizi gratis seperti apa? Kan gini, kalau protein hewani yang bagus itu kan susu dan daging. Jadi dua-duanya ini belum swasembada kita. Ada sentra-sentra susu tapi kan nggak bisa merata semua. Nah ini pemerintah mencanangkan dalam 5 tahun ini mendatangkan sapi hidup. Kenapa mendatangkan sapi hidup? Karena beranak pinaknya sapi sama beranak pinaknya orang itu lebih cepat, lebih banyak cepatnya, lebih cepat banyaknya dibandingkan sapi, sehingga harus mendatangkan mengimpor sapi hidup dari luar negeri ke Indonesia, sapi perah dan sapi pedaging, indukan supaya bisa beranak pinak gitu. Nah targetnya 2 juta, tapi 2 juta itu tidak pakai APBN. Kita membuka peluang kepada koperasi, kepada dunia usaha, kepada kelompok peternak, kepada swasta, kepada private sector untuk mendatangkan sapinya. Ada yang dari Brasil, ada yang dari Australia, ada yang dari New Zealand. Nah itu kita dorong untuk supaya, nah kita juga sedang mengupayakan ke Badan Gizi supaya susu yang diproduksi sekarang ini harus terserap ke makan bergizi. Supaya kalau sapi yang ada sekarang ini susunya diserap sama makan bergizi, maka investor atau siapapun yang mau mendatangkan itu dia yakin bahwa nanti kalau dia datangkan sapi, maka susunya akan diserap pasar, yaitu makan bergizi. Nah, dari 2 juta itu tahun ini kita 200-an ribu lah kita bisa datangkan. Terus tahun depan totalnya selama 5 tahun ini kita harapkan ada 2 juta tambahan. 2 juta. 1,2 perah, 800 ribu kira-kira untuk dagingnya. Itu khusus untuk makan bergizi gratis. Nah kemudian yang soal impor, tadi kan sapi kita masih untuk pemenuhan target itu. Kemudian ada nggak sih produk-produk yang lain yang memang kita ternyata sudah memenuhi dan kita stop impor deh untuk tahun ini gitu? Yang sudah pasti stop impor sesuai instruksi Presiden adalah beras, jagung, garam konsumsi, dan gula konsumsi. Itu instruksinya. Ya kita lagi upaya nih. Targetnya kan jelas, nggak impor. Gitu. Nah nanti tahun depan tahun depan apalagi, sehingga dalam 5 tahun tuh sebisa mungkin kita swasembada yang tadi kita bahas di mobil tadi. Siap. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Wamen, terima kasih banyak. Aku terima kasih udah ditemani ini. Siap. Oh, jangan kapok lah. Enggak. Kita dukung program pemerintah. Kemudian tadi kita juga dukung program Mas Wamen ketika kita bicara soal ketahanan pangan, kemudian swasembada pangan. Apalagi tadi penting ya untuk masyarakat, dan juga jangan lupa ini yang paling penting, mensejahterakan petani, begitu kan Mas? Betul. Pemirsa, demikian 30 menit Kabinet Merah Putih. Saya Davi Pratama, sampai jumpa di episode lainnya. Terima kasih, ya sehat selalu.